Adok hatanai kosau sai sao doi sai sao doi gang bema binyara disi mangaluga osoluki ai Tuhan ai tunggo dan suki lau mangarong ngoluki sai dau doi sian labuki hatok marno dan lo sojuk tunabuhan nasora tu sinang perjalanan lau mandapotong suami si patanang lonong doa sohangga galubangi gang bema binyara disi mangaluga osoluki ai Tuhan kudo ngaki ai tunggo dan suki lau mangarong ngoluki sai dau doi sian labuki hatok marno dan lo sojuk tunabuhan nasora dong beda pothan susani tudos tu sinang perjalanan lau mandapotong suami si patanang lonong doa sohaluga galubangi di togu-togu tanaki di dalam sai mauli di barukino hasusana tung Yesus haporu sakti di dalam laut surga diiring Yesus di sini diiring Yesus di sini
hormat Tuhan Tuhami rohana maksada asada tasudi kami sadar rap mangarapkan di sana dong Tuhan humuak kami songo silua imamuan nami pasada honna saroha baik mai Tuhan kami pumuan na martuang pumuan na saroha na sere rapat manguna lehormat Tuhan pikiran na orang bihani asa suri marbisu manguna silau nami unang magsihusoman asami adamili totong dong ari-ari asasay magsiyamina lehormat Tuhan pikiran na orang bihani asa suri Halo semua para penggemar dan pecinta keramik buatan. Arunia memulai langkah dengan pion ke E4 dan keramik dengan pion ke E5. Selanjutnya kuda ke F3 dan kuda ke C6. Gajah putih ke E5 dan kuda ke F6. Masuk ke dalam sebuah pembukaan variasi Berlin, Lopez variasi Berlin, defense atau pertahanan Berlin. Mungkin ini bisa disebut juga sebuah kebetulan turnamen ini berlokasi di Berlin dan variasi ini juga masuk dalam variasi Berlin Louis Lopez. Selanjutnya dengan pion ke D3 putih dan hitam dengan gajah ke C5, B kali C6, D kali C6 dan putih melakukan langkah rokade. Mungkin terlalu cepat melakukan langkah rokade ini walaupun tujuannya untuk pengamanan raja ya. Putih bisa memilih langkah yang lain untuk melakukan terlebih dahulu pengembangan perwira seperti langkah yang sudah dicoba oleh Anang saat melawan Magnus Carlsen, langkah yang sudah dicoba oleh Anang saat melawan Magnus Carlsen turnamen catur di Chennai, India tahun 2013. Anang memilih langkah setelah D kali C6 dengan kuda ke D2, di mana selanjutnya Carlsen menjawab dengan gajah ke G4, H3, gajah ke H5, kuda ke F1, kuda ke D7, kuda ke G3, B kali F3, F kali F3, G6, gajah ke E3, menteri ke E7, dan langkah rokade. Ini langkah yang pernah dicoba oleh Anang saat melawan Carlsen turnamen di India tahun 2013. Kita kembali dengan langkah aslinya di partai ini. Setelah D kali C6, di sini putih atau Arunia memilih langkah rokade di sayap raja. Selanjutnya di sini menteri ke E7 dan langkah pion ke H3. Kita di sini menjawab dengan benteng ke G8, sebuah langkah kuat yang mengejutkan, termasuk langkah yang baru atau novelty di jalur variasi ini. Langkah yang menurut kami dipersiapkan sekitar 2 tahun yang lalu, sebuah persiapan yang sangat matang. Langkah lain yang umum atau lebih populer sebelumnya adalah pion ke H6. Kita akan melihat jika putih tidak berhati-hati maka putih dalam bahaya. Kita lihat contoh langkah dari benteng ke G8 ini. Langkah putih dengan kuda ke C3, maka hitam akan mendorong pion ke G5, termasuk pion beracun dari hitam. Karena selanjutnya jika gajah kali G5, maka gajah akan kali H3, di mana selanjutnya jika
G kali H3, maka ada langkah pion ke H6. Ini yang harus jadi jika tadi putih memakan pion di G5. Kita kembali dengan langkah aslinya di partai ini setelah benteng ke G8. Selanjutnya putih menjawab dengan raja ke H1, sebuah langkah yang lebih terbaik untuk menghindari jalur benteng hitam di G8 ke arah raja putih. Selanjutnya hitam menjawab dengan kuda ke H5. Ini juga termasuk langkah baru atau novelty di jalur ini. Putih dengan pion ke C3 dan hitam dengan pion ke G5. Kuda kali E5, langkah berikutnya dari putih dengan tujuan jika hitam menteri kali E5 maka menteri akan kali H4, H5, dan menteri putih akan ikut aktif menjaga pertahanan dari sayap raja putih. Kita kembali dengan tiga langkah asli setelah kuda kali E5. Hitam di sini menjawab dengan pion ke G4. Selanjutnya putih menjawab dengan D4 untuk menutup jalur atau diagonal dari kejahitan G5 ini ke arah F2 dan G1. Di sini jika putih mencoba melangkah dengan langkah yang lain dengan kuda kali G4, maka hitam punya jawaban gajah kali G4, dan jika H kali G4 maka menteri akan ke H4, langkah sekali. Jika raja ke G1 maka ada langkah kuda ke G3 dan ancaman mat di H1 karena terpaku oleh gajah di G5. Kita kembali dengan pilihan langkah aslinya di partai ini. Setelah pion ke G4, putih menjawab dengan pion ke D4, gajah ke D6, G3 dari putih, gajah kali E5, D kali E5, menteri kali E5, dan menteri ke D4. Putih di sini mencoba untuk melakukan pertukaran menteri, namun kita menolak karena posisi hitam jauh lebih unggul dan lebih aktif dalam melakukan penyerangan. Selanjutnya kita menjawab dengan menteri ke E7, putih dengan pion ke H4, C5 dari hitam, dan menteri ke C4. Sebuah langkah buruk atau mungkin bisa disebut langkah blunder dari putih. Langkah yang lebih bagus dari putih setelah pion ke C5 ini adalah menteri ke D3. Karena selanjutnya jika hitam menjawab dengan gajah ke D7, maka putih bisa menjawab C4. Jika selanjutnya hitam melangkah rokade, hitam menjawab dengan langkah rokade di sayap menteri, maka kuda putih bisa melakukan pelemahan bola dengan kuda ke C3. Selanjutnya hitam akan gajah ke C6 dan kuda bisa naik ke D5. Selanjutnya menteri akan ke E5. Walaupun secara posisi putih dalam tekanan, namun masih bisa bertahan cukup lama. Kita kembali dengan pilihan langkah aslinya di partai ini. Setelah pion ke C5, putih menjawab dengan menteri ke C4. Selanjutnya gajah ke E6 dan menteri ke B4. Langkah ini bawa tempo dari putih. Masih tetap lebih baik jika menteri ke D3. Selanjutnya hitam di sini menjawab dengan pion ke C6, dan sekali lagi putih tidak memainkan langkah menteri ke D3, namun melangkah menteri ke A4. Sebenarnya masih belum terlambat untuk putih melakukan langkah menteri ke D3. Karena selanjutnya jika benteng ke D8, maka menteri bisa ke E3 dan gajah ke C4. Walaupun hitam di sini tetap lebih baik. Kita kembali dengan langkah aslinya. Setelah pion ke C6, putih menjawab dengan menteri ke A4. Masih belum terlambat untuk putih melakukan langkah menteri ke D3 dengan tujuan mencegah dorongan pion hitam ke F5. Kita kembali dengan pilihan langkah aslinya dengan menteri ke A4. Selanjutnya kita menjawab dengan pion ke F5, mencoba untuk membongkar struktur pion putih di sayap raja, dan putih dengan gajah ke G5 dengan tujuan menekan menteri di E7. Di sini jika putih mencoba dengan langkah yang lain dengan E kali F5, maka kurang bagus karena hitam bisa menjawab dengan langkah kuda kali G3. Jika selanjutnya F kali G3, maka ada langkah gajah ke D5.
jika raja ke G1 maka menteri hitam akan ke G2, ancaman di G2. Jika selanjutnya benteng ke F2 maka menteri akan ke E1, langkah sekat. Dan jika benteng ke F1 maka akan mat, menteri kali G3. Kita kembali dengan pilihan hasilnya di partai ini dengan gajah ke G5. Sampai di sini kita menjawab dengan benteng kali G5, sebuah langkah pengorbanan kualitas perwira yang sangat kuat dan menganjurkan, sekaligus menghilangkan dari gajah putih yang sudah mulai aktif. Selanjutnya kali G5 dan selanjutnya pion ke F4. Selanjutnya menteri ke D1, benteng D8, menteri ke C1, F kali G3 dan langkah kuda ke A5. Sebuah langkah pengaktifan perwira yang sangat lambat dari putih. Jika putih mencoba dengan langkah lain dengan F kali G3 maka kuda akan kali G3, kita tetap lebih baik. Kita kembali dengan pilihan langkah aslinya kuda ke A3. Selanjutnya benteng ke D3 dan benteng ke D1. Putih mencoba untuk melakukan pertukaran perwira benteng untuk mengurai tekanan dari hitam. Namun kemudian sampai langkah ini kita menjawab dengan sebuah langkah yang sangat brilian dan sangat bagus dengan langkah gajah ke D5. Sebuah langkah pengorbanan lagi yang sangat indah dan sangat kuat dari hitam, dengan tujuan membuka dan membongkar pion D4 ini terhadap raja D1. Pion D4 ini menutup atau mengamankan diagonal raja ke H1. Di sini jika putih menjawab dengan langkah benteng kali D3 maka kita bisa menjawab menteri kali E4. Dan jika selanjutnya F3 maka G kali F3. Dan jika selanjutnya menteri ke E3 langkah coba menumpang uang atau mengadu, maka kita beri jawaban pion ke F2, langkah sekat. Jika menteri kali E4 maka gajah kali E4, langkah sekat lagi. Dan jika benteng ke F3 maka gajah kali F3 akan mat. Seperti sebuah latihan untuk belajar mencari posisi langkah sekat mat. Jika kita melihat posisi bangunan seperti ini, kita kembali dengan pilihan aslinya setelah gajah ke G5. Jadi di sini dengan pion ke F3, hitam dengan G kali F3, E kali D5, dan menteri hitam ke E2 dengan ancaman mat G2 atau H2. Selanjutnya putih menjawab dengan benteng ke E1, lagi mencoba untuk melakukan langkah pelakuan atau B terhadap menteri dan raja di E8. Namun sebuah langkah yang sudah sangat terlambat, karena di sini kita bisa menjawab dengan sebuah langkah yang sangat bagus dengan langkah pion ke G2. Setelah langkah pion ke G2, di sini putih akhirnya menyerah karena melihat jika putih melakukan langkah raja ke H2 maka hitam pion bisa promosi ke G1, langkah sekat. Dan jika selanjutnya raja kali G1 maka ada langkah pion ke F2. Jika raja ke H1 maka ada langkah benteng ke H3. Dan jika raja ke G2 maka akan mat pion ke F1. Itulah mengapa tadi.
Yesus berbunung